Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali merenungkan setiap firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami rindu untuk bisa datang kembali di hadapan Tuhan, membawa diri kami, pikiran kami, bahkan seluruh pergumulan kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan dan bahkan kami renungkan pada hari ini, itu bisa kembali menjadi kekuatan dan bahkan hikmat daripada Tuhan untuk bisa menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Roh Kudus mulai sertai kami dan membuat kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Adalah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Gema hari ini bertemakan tidak ada pekerjaan Tuhan yang rendah. Terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-23. Dan hari ini kita akan sama-sama membacakannya di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ketika Daud telah tua dan lanjut usia, ia mengangkat Salomo putranya menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan semua pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Mereka dihitung satu demi satu, jumlahnya 38.000 laki-laki. Dari antara mereka, 24.000 orang harus menangani pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengawas dan hakim. 4.000 orang menjadi penjaga pintu gerbang, dan 4.000 orang bertugas memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk puji-pujian, kata Daud. Daud juga membagi mereka dalam kelompok-kelompok menurut anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Setelah turun tahta, Daud tidak berhenti bekerja. Bait suci yang kelak berdiri membutuhkan banyak pekerja, sehingga kaum Lewi yang bertugas harus diatur agar pekerjaan mereka tidak tumpang tindih dan mereka semua dapat mengerjakan tugas masing-masing dengan baik. Daud membagi-bagi mereka sesuai dengan pengelompokan tugas yang ditetapkan dalam kitab Imamat. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok menurut kaum keturunan ketiga anak Lewi, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Pada zaman Musa, keluarga Gerson bertugas menangani segala urusan kemah suci. Keluarga Kehat mengurus permabelan, termasuk tabut perjanjian. Keluarga Merari mengurus masalah konstruksi, termasuk pilar dan balok penyangga. Amran anak sulung Kehat adalah ayah Harun dan Musa. Harun dan keturunannya mendapat tugas khusus, yaitu menjadi imam yang mengurus persembahan kurban. Peran ini tidak boleh dialihkan kepada orang Lewi yang lain, termasuk keturunan Musa, meskipun Musa dianggap nabi terbesar bagi orang Israel. Jelas bahwa pengaturan Tuhan itu luar biasa, bandingkan dengan Yusuf yang sangat menonjol di antara saudara-saudaranya. Tetapi kedudukan raja yang menurunkan Mesias diberikan kepada Yehuda. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup bergantung pada anugerah Tuhan, bukan pada kekuatan dan kemampuan diri. Pengaturan tugas kaum Lewi ini mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan Tuhan yang boleh diremehkan. Tugas sebagai imam tampak paling mulia, karena imam langsung berhubungan dengan Tuhan. Akan tetapi, bila tidak ada orang Lewi yang membersihkan mezbah dan menyiapkan kayu bakar, tugas mereka akan terhambat. Kurban sajian berupa roti tidak beragi tidak bisa disajikan bila tidak ada yang menyediakan tepung dan membuat roti. Tempat ibadah dan semua peralatan ibadah tidak layak dipakai bila kotor. Harus ada orang yang membersihkannya. Tugas membersihkan sering dianggap pekerjaan paling rendah, tetapi tugas itu penting agar kegiatan ibadah bisa berlangsung. Walaupun Daud rela tidak mendapat nama dalam pembangunan bait suci, ia berusaha agar rumah Tuhan berdiri dengan megah. Ada orang yang pekerjaannya tidak menonjol, tetapi peranannya sangat penting untuk pekerjaan Tuhan. Di ayat terakhir, ada fakta yang sangat indah
yaitu bahwa orang Lewi harus melayani anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Mereka bekerja sama tanpa mempersoalkan posisi dalam pelayanan mereka, agar pekerjaan Tuhan bisa terlaksana. Apakah Anda bersedia melayani Tuhan dengan giat, termasuk dalam hal-hal kecil yang tidak dilihat banyak orang? Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kiranya melalui firman-Mu hari ini, bisa sekali lagi menguatkan kami, untuk kami terus berpegang hanya kepada anugerah Tuhan, dan bukannya kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri. Dan melalui renungan hari ini juga Tuhan, kami kembali diingatkan, bahwa apapun yang menjadi bagian kami di dalam pelayanan kami saat ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, itu semua berharga di mata Tuhan. Dan kiranya apapun yang menjadi bagian pelayanan kami bisa terus melakukannya dengan baik dan bahkan bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus mulai terus sertai kami Tuhan, supaya renungan firman-Mu ini tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi bisa menjadi kekuatan dan bahkan ingat-ingatan ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.